Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat sore, dan mungkin selamat pagi di bagian dunia lain. Hari ini adalah hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024. Saya, Tati Aprilia Westhoff, dari Mandeh Minang, mancanegara, yang berdomisili di Belanda. Kami bersama Radio Gemu Minang mengadakan pelajaran bahasa Belanda online yang ditayangkan setiap hari Selasa. Saya ucapkan selamat datang kepada yang baru gabung ataupun pemirsa yang sudah lama mengikuti acara ini. Goedenavond, goedemiddag, goedemorgen, of zelfs goedemorgen. Ik groet u vanuit Voorburg in Holland. Wij, Mandeh Minang Mancanegara, samen met Radio Gemu Minang geven deze les voor jullie. Voor diegenen die al eerder in mijn klas zijn, tot ziens vandaag. En voor diegenen die pas nu gaan beginnen, ik heet u welkom. Voordat ik begin met mijn les, ik ga even stilstaan om te bidden, te vragen of ik deze les goed kan geven, zodat jullie kan heel goed begrijpen en mogen jullie ook wel blij zijn met deze les, zoals ik heel erg blij ben om deze les te mogen doen. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dat was heel kort een gebed, klein gebedje. Barusan saya baru mengucapkan sedikit doa, mengharapkan agar acara ini bisa dilalui dengan baik dan direstui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum itu, saya akan mencoba memberikan bahan yang akan saya bicarakan saat ini. Oke. Seperti biasa, acara ini dilakukan pada hari Selasa jam 20 waktu Indonesia bagian Barat. Mudah-mudahan acara ini bisa diikuti dengan baik. Siaran langsung ini ditayangkan oleh Radio Gemu Minang. Saya ucapkan juga selamat datang kepada peserta atau pemirsa Radio Gemu Minang yang setia. Itu tadi ucapan saya dalam bahasa Indonesia dan di bawahnya ada sedikit dalam bahasa Belanda. Vandaag, hari ini, is dinsdag 27 Augustus 2024. Hoe gaat het met jullie allemaal? Hopelijk alles goed en naar wens. Vandaag gaan wij opnieuw onze gedachten bij elkaar verzamelen en een goede intentie inzetten om de Nederlandse taal te leren.
terjemahannya hari ini marilah kita kumpulkan konsentrasi kita dan niat kita, tingkatkan untuk mempelajari bahasa Belanda. Ya, karena kita sudah beberapa kali, berapa lama, 6 minggu kita libur, dan setelah itu ada beberapa les, tetapi yang satu ditayangkan dan yang itu tidak. Hari ini adalah kita kembali dengan intensi yang baik dan dengan kekuatan yang besar, karena Radio Gebu Minang sudah bisa mendampingi kita kembali seperti biasa. Sebelum kita melanjutkan pelajaran yang baru, izinkan saya mengulangi dulu atau melalui dulu melihat skema atau sesuatu yang telah kita pelajari di waktu-waktu yang lalu. Kita lihat skema yang sudah kita berkali-kali bahas dan akan selalu saya ulangi agar apa yang saya berikan dan yang kalian pelajari bisa dikuasai dengan baik. Untuk memulai, saya akan memperlihatkan slide ini dan memperkenalkan bentuk kata kerja dalam bahasa Belanda. Setiap bahasa mempunyai tata bahasa tersendiri, begitu juga dengan bahasa Belanda. Jika Anda pertama kali melihat acara ini, tentunya akan merasa asing dengan istilah-istilah yang ada di layar ini. Pada garis besarnya, bahasa Belanda itu adalah bahasa yang sedikit rumit dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Tetapi jika kita ingin sesuatu berhasil, tentunya kita akan bisa mencapainya dengan baik asalkan kita tetap berlatih, belajar, dan mempraktekannya sehari-hari. Oke, kembali kepada kata kerja. Pada tahapan pertama, kita sekarang harus mengetahui dulu bentuk kata kerja yang sangat simple. Yaitu kata kerja kelompok pertama adalah kata kerja yang bisa berdiri sendiri. Nah, seperti dalam bahasa Indonesia juga ada makan, minum, tidur, itu kata kerja yang sudah mempunyai arti sendiri. Kata kerja ini bisa langsung dipakai dalam kalimat sebagai predikat. Ya, apa itu predikat? Sama di dalam bahasa Belanda juga predikat itu berbentuk kata kerja. Ya, kata kerja yang saya maksudkan adalah kata kerja baku atau kata kerja infinitif. Bagaimana cara pemakaiannya? Itu ada rumusnya tersendiri. Rumusnya adalah apabila ketahui, kita lihat di sini present tense-nya adalah kata kerja yang mempunyai bagian tersendiri. Seperti misalnya ik, saya, mempunyai bagian stam. Jij, stam ditambah T. Hij, zij, et stam ditambah T. Sedangkan Yuli, wij, Yuli, ze, stam ditambah N. Atau kata kerja penuh kembali. Mungkin sekarang teori itu terlalu apa itu, kecuali bagi mereka yang sudah mengetahui mengikuti beberapa cara pelajaran. Saya lihat dulu dan saya sapa dulu orang-orang yang sudah berada di dalam kelas ini ya. Saya lihat dulu sudah ada beberapa kalau saya tidak salah. Oke. Saya lihat dulu. Oke.
Kembali kepada kata kerja yang tadi saya ceritakan adalah kata kerja yang berbentuk dasar. Misalnya ini dalam kolom pertama, kata kerja penuh, sluiten. Sluiten artinya menutup. Stamnya adalah sluit. Saya bacakan sekilas dulu, nanti saya terangkan kembali artinya. Openen itu membuka. Open. Stamnya open. Schrijven menulis. Stamnya schrijf. Luisteren. Stamnya luister, mendengarkan. Lezen. Stamnya lees, artinya membaca. Doen artinya mengerjakan, stamnya do. Vergeten, stamnya vergeet, artinya lupa. Zeggen, stamnya zeg, katakan atau mengatakan. Ini adalah teori yang harus kita ketahui dengan jelas. Karena apa? Karena stam itu mempunyai fungsi yang sangat penting di dalam pemakaian kata bahasa Belanda. Ya, kita lihat lagi kembali ke sini. Stam, tadi kita tahu ya, stam itu adalah kata kerja yang di kolom kedua. Setelah kita melihat kolom pertama, semuanya memakai kebanyakan huruf AN. Ya, itu adalah kata kerja penuh. Nah, sekarang kita lihat di kolom kedua, sudah tidak ada huruf AN. Rumus untuk mencari stam adalah kata kerja infinitif dikurangi huruf AN, maka akan terdapat huruf kata ini, sluit. Kita lihat prakteknya pada ini ya. Tadi kita lihat bahwa sluit, ya, sluit itu berakhiran T, jadi kurang bagus saya ambil. Saya lihat luisteren, mendengarkan. Mendengarkan, luisteren, itu kata kerja penuhnya luisteren. Kita buang huruf AN-nya, maka akan kita dapat kata luister. Mendengarkan. Untuk siapa? Untuk ik, untuk saya. Karena pembagian kata kerja di dalam bahasa Belanda atau di dalam bahasa asing itu mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing. Kita lihat haknya di sini. Kita ingat ya, kata kerjanya sekarang yang saya ambil adalah luister, stamnya dari kata luister. Jadi luister adalah stamnya. Kita lihat di sini dalam bentuk pertama ini present tense-nya sekarang. Ik stam. Tadi apa stamnya dari luisteren adalah luister. Ik luister. Jij luistert. Ditambah T. Hij, zij, het, luistert. Ditambah T. Bagi yang jamak, itu adalah kembali ke infinitif, stam ditambah en, jadi luisteren. Ya, kita lihat lagi kata kerja yang lain. Misalnya, saya lihat kata kerja open, openen, membuka, hampir sama dengan bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris to open. Dalam bahasa Belanda tidak ada tambahan to. Kata kerja yang diambil dalam kamus adalah begitu dilihat itu adalah infinitif. Sedangkan di dalam bahasa Inggris kata kerja harus dimulai dengan to open. Di bahasa Belanda tidak. Kita lihat kata kerja yang nomor 2 adalah openen, menjadi open. Paham ya kenapa menjadi open? Karena kata openen dikurangi huruf en menjadi open. Jadi stamnya open, artinya membuka. Kembali saya kepada ini. Ik menjadi ik open.
Saya minta mungkin saya siapa lihat dulu yang hadir. Mbak Barti, apakah bisa membuat membuat kata ini menyempurnakan kata kerja ini untuk yang lainnya? Bisa dipahami maksud saya? Halo? Maksudnya apa ini? Maksudnya Membuat gini, kalimat. ya boleh membuat kalimat yang dengan kata kerja yang tadi saya atau luister atau eh, saya hanya ingin menerima feedback aja karena apa namanya supaya kan kata kerja yang kita pilih misalnya luisteren, ik luister. Silahkan penuhi ini apa ik sampai by dibuat kata kerja, dibubuhkan kata kerjanya. Sudah paham maksud saya? Misalnya ik Jadi luister, untuk ik ya, luister, ya, jij, ik luister, ya, jij luistert, goed zo. hij Hij, luistert, ja, luistert. En zij, hij luistert, oké, zij luistert, luistert. het Wij, luistert, ja, jullie, jij luistert, ya, luisteren. jullie luisteren, Luisteren, bacanya luisteren, luisteren, en-nya dibaca. Jadi kalau yang luisteren, ya, ya, wij luisteren, tadi kurang kedengarannya. Jullie luisteren, ze luisteren, ya. Jadi itu dikembalikan ke infinitif. Terima kasih Mbak Barti. Itu sekarang gambaran dan saya akan berikan, silahkan ditutup kembali mic-nya Ibu. Kan saya ceritakan bahwa dua komponen ini sudah cukup untuk jadikan kalimat. Karena kata kerjanya adalah kata kerja yang sempurna. Ya, berbeda dengan nanti kata kerja bantu, misalnya saya ingin mendengarkan atau saya ingin makan, itu berbeda ya. Oke. Jadi pada prinsipnya kalimat sederhana cukup mempunyai dua komponen. Pokok kalimat ik, orang pertama tunggal, yai, orang kedua tunggal, dia perempuan atau dia laki-laki. Yang tunggal, yang jamaknya adalah wij, kami, Yuli, kalian, dan ze, mereka. Itu tunggal jamak kembali. Dan apabila kita ingin memberikan ekstra keterangan, kita boleh saja misalnya ik luister, saya mendengarkan kepada musik. Ik luister naar een muziek. Ik luister naar een liedje. Nyanyian atau ik luister naar kinderen yang sedang menangis, ik luister naar huilende kinderen. Itu tergantung nanti kemahiran kita untuk memberikan objeknya. Sekarang yang penting adalah kita ketahui dulu pokok kalimat dan kata kerja itu harus bersandingan dengan tepat dengan haknya yang masing-masing. Oke ya, saya kembali lagi ke latihan yang ini. Misalnya kita ambil kata kerja lezen. Lezen itu membaca. Kalau saya membaca, ik lees, saya inginkan memberikan keterangan apa yang saya baca. Ik lees een boek. Ik lees een krant. Koran itu krant ya, bunyinya hampir sama dengan koran. Ik lees een boek. Hij leest, pakai T, dia laki-laki, hij leest een krant. Jadi ditambahkan saja objeknya. Itu adalah sangat mudah. Kalau misalnya saya berkata yang paling bawah ini, ik zeg, saya berkata, hij zegt. Mudah-mudahan itu paham ya, itu adalah tahap yang sangat sederhana sekali. Tapi tetap memang harus mempergunakan teori. Kita juga sudah mengetahui sekarang secara singkat dulu dan mengulang kepada teman-teman yang sudah lama bergabung. Dan bagi mereka yang baru bergabung, saya persilahkan untuk melihat beberapa tayangan yang ada kurang lebih 24 tayangan yang sudah kita buat. Di sana bisa dilihat step by step
perkembangan pelajaran yang kita telah ikuti. Jadi jangan ragu, walaupun hanya ini mungkin baru ikut, baru datang, tetapi silahkan di bawah setiap video, kalau tidak salah saya sudah cantumkan tata bahasanya yang seperti ini dasar. Itu adalah bentuk kata present tense. Dan di dalam bahasa Indonesia kita tidak mengenal bentuk past tense-nya ya secara tepat. Kita cukup mengatakan sudah atau kata sudah cukup ya. Jadi saya sudah makan, saya sudah tidur. Tidak usah kata kerjanya diubah-ubah. Tetapi di dalam bahasa Inggris dan di bahasa asing lainnya yang saya ketahui adalah Inggris dan Belanda, bahwa kita mempunyai bentuk kata kerja yang lampau. Nah, ini saya ulang sedikit juga bagi yang sudah lama. Bentuk kata kerja yang lampau itu juga terbagi beberapa bagian. Ya, masih ingat ya? Yang satu dia berubah seperti misalnya apa? Ikom. Saya sekarang datang ikom, lampaunya ikwam. Itu berubah. Jadi untung saja kata-kata yang berubah ini tidak banyak. Seperti misalnya ik drink, saya minum. Past tense-nya ik dronk. Nah, jadi itu harus dihafalkan ya. Jadi itu dan yang nomor bentuk keduanya kita kenal teori yang namanya soft catch-up. Ini yang pertama itu tadi kata dalam past tense yang berubah bentuk ya. Nanti kita lihat apa ya maksud saya. Nah, kita yang teori yang nomor kedua mengatakan kita memakai istilah soft catch-up. Apa itu soft catch-up? Soft catch-up itu adalah sebuah istilah. Kita memakai huruf-huruf matinya sebagai pegangan kita dalam bentuk kata kerja stam. Tadi kan kita sudah lihat ya, soft catch-up. Kita ingat ya huruf apa yang huruf matinya? Huruf S, huruf F, huruf T, huruf K, huruf CH, dan huruf P. Apabila stam itu berakhiran dengan salah satu huruf tersebut, maka kita pakai rumus seperti ini. Ini seperti soft catch-up ya. Jadi akhirnya misalnya tadi stop ya, stop. Berakhiran dengan huruf P, ada P di sini. Ada akhirannya? Iya. Jika ada, kita pergunakan huruf T untuk yang kita lihat ini. Misalnya ini ya. Jadi kita sekarang memasuki teori yang kedua past tense-nya. Yang pertama tadi sudah ya. Apa yang pertama tadi? Apabila dia berubah, kita harus hafalkan. Sedangkan kalau yang huruf akhir stamnya ada di salah satu huruf of catch-up, maka kita tambahkan huruf TE pada yang tunggal, ya, atau TEN kepada yang jamak. Kita lihat sekarang. Kata kerjanya tadi misalnya, ya, waktu itu. Kata kerjanya yang tadi saya perlihatkan adalah stop, ya. Oh, tidak ada. Kata kerjanya apa dan oke, ini aja. Misalnya kata kerjanya schrijven atau lezen. Lezen aja yang gampang. Lezen itu membaca. Walaupun teorinya memang kita ambil huruf AN, maka itu adalah stam. Stam berakhiran dengan huruf Z. Kita time out dulu. Huruf Z atau Victor V tidak ada di dalam stam. Apabila kebetulan hurufnya berakhiran dengan huruf V atau huruf Z, kita ganti dengan bunyi yang menyerupai. Yaitu kalau dalam hal ini lezen adalah S, jadi lace. Ini juga ada rumus tersendiri kenapa tulisannya dua. Tapi kita hiraukan itu dulu. Ik lace, ya. Nah, dia kan ada huruf
di situ dia tidak ada huruf S, tapi S-nya dapat pinjem, jadi nggak jadi. Dia nggak jadi. Yang maksud saya yang lebih tepat adalah huruf kata kerja stoppen. Stoppen itu sama dalam bahasa Indonesia. Stoppen berarti berhenti. Berhenti. Kalau kita ambil huruf stamnya berarti STOP, stop. Huruf P ada di sini. Ya. Jadi kita pakai huruf TE. Di sini jadi punya stop. Ik stopte. Ik stopte. Ik stopte met praten. Saya berhenti berbicara kemarin, tapi sekarang udah ngomong lagi. Atau tadi ik stopte. Jij stopte. Tidak berubah, hanya dapat EN. Tetapi kalau yang banyak, wij stopten. Ya, itu teori yang kedua. Saya sekilas aja ini ya, supaya nanti kita lihat dalam prakteknya. Dan yang ketiganya adalah apabila dia tidak berubah, seperti drink menjadi drong, stop menjadi stopte karena dia ada di kedudukan huruf soft kecap, maka berlaku aturan nomor 3. Apa itu? Jadi kalau tidak dalam nomor 1 berubah dan tidak ada di huruf soft kecap, maka dia akan mendapat huruf DE untuk yang jamak dan DEN untuk yang tunggal. Kita lihat di sini banyak. Misalnya open, dia berakhiran dengan huruf N, dia tidak berubah. Jadi tidak ada huruf soft kecap yang akhirnya berarti open the. Ik open the deur. Saya membuka pintu. Tadi maksud sudah lewat ya. Oke. Atau misalnya ik luisterde naar een muziek. Saya tadi mendengarkan musik. Begitulah ketentuannya di dalam bahasa Belanda dan bahasa asing. Present tense-nya mudah ya, tinggal dikurangi huruf AN dan ditambah dengan yang embel-embelnya tadi. Tetapi past tense-nya agak sedikit sulit. Tetapi kita hiraukan saja itu, kita lihat ke contoh-contoh yang lain. Nah, sekarang saya ingin memutarkan sebuah lagu yang di dalamnya ada banyak kata-kata yang kalau Anda mengikuti dari awal sudah bisa melihat yang mana stamnya ya, dan kata-kata lain. Dan tadi saya di grup sudah memberikan teks dari lagu ini. Semoga ada yang melihat dan ada yang mengenal. Saya putarkan lagunya sambil dilihat ya, karena ini lagunya agak sedikit menurut saya tidak terlalu tergesa-gesa, jadi bisa melihat teksnya juga dengan sedikit gampang. Mudah-mudahan ini bisa memberikan sedikit ide dengan apa yang tadi saya ceritakan mengenai kata kerja. Oh ya, satu lagi perlu diingat, kata kerja itu dalam bahasa Belanda atau di dalam bahasa Indonesia pun, dalam kalimat biasa selalu berada di kedudukan yang nomor 2. Ya. Dan pokok kalimat biasanya di kedudukan yang pertama. Kita lihat nanti mana yang kedudukan pertama, mana yang kedudukan kedua. Yang kedudukan pertama adalah pokok kalimatnya, yang kedudukan kedua dalam kalimat adalah kata kerjanya. Kecuali nanti bagi yang sudah agak beberapa lama ada kalimat inversi, itu bentuknya lain. Tapi kita hiraukan itu dulu, kita lihat dulu bagaimana pemakaian kata kerja di dalam bahasa Belanda. Ini sebetulnya kata kerja kalimatnya sangat mudah kalau sudah paham. Tetapi kalau tidak paham, silakan menikmati lagu ini dan saya akan sedikit terangkan siapa André Hazes itu. André Hazes itu adalah penyanyi yang sangat terkenal di Belanda. Lirik-liriknya itu sangat baik ya, karena dia menceritakan kehidupannya dalam lagunya. Kata-katanya kata-kata sederhana yang dia pakai, jadi itu tidak terlalu sulit diingat. Dan dia sudah tidak ada, dia sudah meninggal. Kehidupannya penuh dengan suka dan duka karena dia orangnya suka minum. Dan di dalam ini, di dalam cerita lagu ini dia menceritakan bagaimana dia menjalani kehidupan dia
dia dengan banyak minum, ya kayak gitu. Jadi walaupun begitu dia bilang saya tidak menyusahkan orang, itu pledoi dia ya, tapi dia curah. Kenapa dia seperti itu? Dia dibully oleh banyak orang bahwa dia tukang minum kayak gitu. Banyak orang yang juga yang tidak menyukai, tapi dia menceritakan kesedihan hatinya di dalam lagu ini. Semoga bisa sedikit memberikan gambaran tentang gramatika yang tadi saya telah terangkan. Silahkan diikuti. Bismillah. De Always Ultra Comfort Lokvleugels zijn zo ontworpen dat het maandverband beter in je ondergoed past en nog gemakkelijker verwijderd kan worden. Dream big, Dutchie. Ik sluit mijn ogen en denk na, en alles gaat dan door me heen. Dan zie ik heel mijn leven. Ik heb veel genoten, maar ook heel veel gehuild. Maar dat zal me echt nooit spijten. Het was altijd drank en vrienden om me heen. Er waren altijd feesten. Maar het was leven zoals ik dat toen wou. Daar had ik voor gekozen. We gingen wel eens door. De nachten waren lang. Dan viel je zo je bed in. Geen cent op zak, geen kruimel meer in huis. Maar toch bleef je maar lachen. Ik kijk nu terug en toch heb ik geen spijt. Het waren mooie jaren. Want wat ik deed, nooit deed ik iemand kwaad ermee. Het is mijn eigen leven. Begrijp ook niet waar een ander zich zo druk om maakt. Het is mijn leven zoals ik het wil leven. Maak nooit ruzie, laat mij nu toch met rust. Ik leef mijn leven zoals ik dat wil. Ik bemoei me toch ook niet met een ander. Ik leef mijn leven zoals ik dat wil. Laat me gaan voordat ik nu verander. Laat mij nu gaan. Laat mij nu gaan. Oh. Ik kijk nu terug en toch heb ik geen spijt. Het waren mooie jaren. Want wat ik deed, nooit deed ik iemand kwaad ermee. Het is mijn eigen leven. Begrijp ook niet waar een ander zich zo druk om maakt. Het is mijn leven zoals ik het wil leven. Ik maak nooit ruzie, laat mij nu toch met rust. Ik leef mijn leven zoals ik dat wil. Ik bemoei me toch ook niet met een ander. Ik leef mijn leven zoals ik dat wil. Laat me gaan voordat ik nu toch verander. Laat mij nu gaan. Laat mij nu gaan. Oh.
Okay. Oh, sorry. Salah. Terima kasih. Demikian tadi lagu yang dibawakan oleh Andre Hazes. Mungkin ya beberapa kata yang sudah kita kenal ataupun terlalu cepat ya, saya tidak tahu. Tetapi untuk memberikan bahan pembicaraan kita lihat teksnya ya. Tadi saya sudah kirimkan di grup. Saya coba kita lihat ya. Mudah-mudahan itu teksnya bisa dibaca nggak? Bisa dilihat nggak di sini di Zoom? Ada yang bisa memberikan komentar? Apakah bisa dibaca? Kalau saya soalnya saya pindahin ke itu ke WhatsApp. Jadi nggak bisa lihat. Oke, nggak apa-apa ya. Di WhatsApp juga ada atau di grup di Ini teksnya. bisa dibaca. Oke, Ya. oke. Saya coba baca dan kita coba terangkan artinya ya. Mungkin nanti itu agak bisa sedikit dipahami. Ik leef mijn leven zoals ik dat wil. Ibu-ibu, bapak-bapak yang mengikuti boleh membaca, tapi sementara ini kita tutup dulu mic-nya, kecuali kalau saya tanya dipersilahkan nanti untuk menanyakan atau kita berinteraksi ya. Saya bacakan dulu dan saya bacakan artinya, saya berikan artinya, kalau mau boleh ditulis ya. Ik leef mijn leven. Ik, saya, leef itu hidup, mijn leven itu kehidupan saya. Jadi saya mengarung kehidupan, arti bawahnya saya hidup dengan kehidupan saya. Zoals ik dat wil. Zoals itu seperti, ik saya, seperti yang saya inginkan. Will itu willen sama dengan I will, bahasa Inggrisnya kata kerja bantu. Jadi saya ulangi, ik leef mijn leven zoals ik dat wil. Saya menjalankan kehidupan saya seperti yang saya kehendaki. Ya. Baris yang kedua, ik bemoeien me toch ook niet met een ander. Jadi saya juga artinya saya tidak pernah ikut campur dengan kehidupan orang lain. Ya. Diulangi lagi teks yang sama. Ik leef mijn leven zoals ik dat wil. Saya menjalankan kehidupan saya seperti apa yang saya inginkan. Laat me gaan voordat ik nu toch veranderd. Biarkan. Laat me gaan itu biarkan itu berlalu ya, kehidupan saya berlalu sebelum saya berubah. Baris yang bait yang terakhir, baris yang terakhir dalam bait itu laat mij nu gaan. Laat mij itu let me ya. Kalau laat mij itu terjemahnya persis dalam bahasa Inggrisnya let me go. Laat mij nu gaan, let me go, let me go. Laat mij nu maar gaan. Jadi dia menceritakan ya, saya tidak pernah ikut campur dengan urusan orang lain, saya tidak melukai orang lain, biarkan saya dengan kehidupan saya. Ya. Sekarang bait yang pertama telah kita lalui dan kita lihat tadi leef itu adalah kata kerjanya ya, ik leef. Kalau kita lihat yang sudah agak jauh berarti kata kerja penuhnya apa? Saya ingin bertanya kepada Ibu Jurna, kalau ik leef, kata kerja penuh leven, kulso ya, jadi saya leven. Nah, ini yang belum kita ketahui yang nomor 2, ik bemoei. Bemoei itu ikut campur. Kira-kira apa kata kerja penuhnya? Ibu Yurna masih? Nggak tahu buat saya, tadi nggak punya ide apa. Nggak punya ide. Sekarang bagaimana mencari rumus stam? Dibalikan saja. Jadi ditambah en kembali. Kalau x stamnya
ditambah en untuk mencari kata kerja penuh. Jadi wij bemoeien. Oh ya, bemoeien. Ya, jadi kalau stamnya udah kita ketahui, untuk mencari kata kerja penuhnya tambah aja en-nya. Kan rumusnya terbalik sekarang ya. Oh iya. Jadi kalau ik bemoei tapi wij bemoeien. Ya, oke. Nanti saya beri juga bagian yang lainnya untuk membaca. Silakan Mande Juna kalau mau membaca satu bait itu dibaca dulu. Ik leef mijn leven zoals ik dat wil. Saya ulangi ya, kita bareng ya pelan-pelan. Ya. Ik leef mijn leven zoals ik dat wil. Oke. That will. Oke. Yang lainnya tutup dulu ya, nanti dapat bagian karena ini baitnya banyak. Oke. Nomor 2-nya masih Mande Juna. Ik bemoei me toch ook niet. Ik bemoei me toch. Ik bemoei me toch niet. Ook Ja. niet met een ander. Met een ander. Di situ e-nya Met dibaca an karena ander. met an ander. Oke, bagus ya. Tadi saya dengar kalau nggak salah Manejus ya. Silahkan kalau mau coba Manejus yang kalimat yang lainnya berikutnya. Ik leef mijn leven zoals ik dat wil. Saya ulang ya bareng ya. Ik leef mijn leven. Ik leef mijn leven. Mijn Zoals- leven. Di situ sebentar. Itu ada M, N seperti dalam bahasa Inggris mine jadi MN kayak itu. Jadi itu ik leven men dibaca kort. Ik leef mijn leven zoals ik dat wil. Zoals. Zoals Zoals. ik dat Zoals. Jadi ini ada dua Jadi seperti dua kata ya jadinya zoals. Zoals ya. Itu Zoals. juga Bukan ikunya. itu juga terdiri dari dua kata. Zoals ik dat wil. zoals ik dat wil. Goed zo. Di bawah Me ya. aan voordat ik nu toch verander. Ya. Laat mij nu gaan. Oh. Oke, stop ya. Terima kasih. Oke, saya baca dan saya artikan yang nomor 2. Tutup lagi mic-nya. Nanti saya berikan kesempatan kepada Ibu Barti yang mau membaca. Saya persilahkan juga. Saya lihat dulu siapa. Nanti saya berikan juga kesempatan kepada yang lainnya. Oke. Ik kijk nu terug en toch heb ik geen spijt. Terjemahannya, ik kijk nu terug, saya melihat ke belakang. Maksudnya apa yang terjadi ya. Akan tetapi heb ik geen spijt. Saya tidak merasa menyesal. Het waren mooie jaren. Het waren mooie jaren. Jadi saya waren itu tahun-tahun yang indah ya. Jadi saya juga mengalami masa-masa indah tentang apa yang saya lakukan. What ik deed ya. Jadi walaupun saya dengan kehidupan seperti orang yang misalnya kayak gimana sih dia tuh seperti yang tukang minum kayak gitu ya. Tapi saya tuh juga merasa kebahagiaan menurut dia ya. Dan dia tidak merasa spijt itu menyesal. Heb ik geen spijt. Saya tidak menyesal. Het waren mooie jaren, want wat ik deed. Diulangi lagi, itu adalah hari apa? Oh ya, yang nooit deed ik niemand kwaad ermee. Nooit itu never, nooit, never. Deed itu dari kata do yang artinya saya tidak pernah melakukan hal-hal yang jelek kepada orang lain. Biarpun dia tukang minum, dia bilang saya orangnya tidak pernah ngerepotin orang gitu ya. Het is mijn eigen leven. Itu adalah kehidupanku sendiri. Het is mijn eigen leven. Leven itu life ya, hampir sama ya.
Ik begrijp ook niet waar een ander zich zo druk om maakt. Ik begrijp ook niet. Saya juga tidak mengerti waar een ander, mengapa orang lain begitu sibuk, dibuat sibuk dengan kehidupan saya maksudnya ya. Yang bawahnya kalimat yang het is mijn leven, itu adalah kehidupanku. Zoals ik het wil leven, seperti saya ingin menjalankannya. Ik maak nooit ruzie. Ik maak, saya tidak pernah membuat ruzie itu berantem. Aku nggak pernah berantem sama orang lain katanya. Laat mij nu toch met rust. Laat mij itu let me, biarkan saya hidup biarkan saya dengan terus. Pokoknya jangan kepo dengan kehidupanku. Jadi biarin cuek dah dengan kehidupan saya yang seperti ini gitu ya. Oke, saya undang, saya lihat dulu siapa yang hadir atau siapa yang mau mencoba membaca. Saya nggak bisa melihat gampang siapa yang hadir. Siapa yang mau silakan dibuka Saya. siapa? Oke, Mbak Barti silahkan ya. Baca 3 kalimat ya. Kita Mbak Barti Saya silahkan boleh. dulu. Ya, silahkan. Ik Ya, Saya baca ya. Ya, silahkan. Ik kijk nu terug en toch heb ik geen spijt. Goed zo. Bagus. Spijt, Oke. ya. Ya. Het waren mooi. Tunggu. Warennya wa-nya dibacanya panjang. Karena ingat nggak? Karena dia Het terdiri waren dari mooi Ya. jaren van wat ik deed. Oke. Nooit deed ik teman Iemand. erme. Coba. Kita ulang bareng-bareng ya. Tapi Ya. sudah bagus. Mbak Barti sudah bagus, sudah ada iramanya. Cuman tadi saya perbaiki karena ada kata yang harus dibaca 2 karena dia tidak ditutup oleh huruf mati. Jadi dia harus dibaca 2. Ya, ingat ya seperti tadi ya. Mana ya? Ya. Waren kayak gitu. Oke, saya ulang. Kita bareng ya. Kan. Ik kijk nu terug. Silakan Mbak Barti. Ik kijk nu terug. Sekali lagi Ik bareng sama kijk saya. nu terug. Ya, en toch. Ik kijk nu terug. Ya, en toch En toch heb ik ik geen geen spijt. 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 Geen Spijt. spijt. Ja, oké. Spijt. Het waren Oké. mooie jaren, Het waren mooie jaren. want Want wat ik deed. wat ik deed. Oké. Nooit Deed, Nooit doe apa? deed ik ik iemand maar kwaad nooit ermee. deed ik iemand kwaad ermee. Oke, stop Het ya. is Oke. mijn Oke, oh, masih eigen mau? leven. Masih mau boleh? Het is Oh. mijn eigen leven. Oke, stop di situ ya. Ya. Oke. Ya. Sekarang saya mau tanya ke Mbak Barti, mana kata kerja yang dikenal? Misalnya dari yang tadi dibaca. Ik kijken. Kijken, goed zo. Terus? En toch heb ik geen Sebelumnya ada kata geen kerja. spijt. Sebelumnya ada kata kerja bantu. Heb. Ya, Enggak kata ya. kerja hebben, dari kata kerja hebben ya. Oke, lanjut yang 2. Kata kerjanya apa? Het waren. Waren, goed zo. Waren itu kata kerja asalnya apa yang present tense-nya? Waar. Nih, bukan. Itu adalah to be-nya bahasa Oh, Belanda. ini Zijn. ya jadi waren. Ya, jadi kata present tense-nya Infinitiefnya apa? dulunya zijn, het zijn. Mooie jaren. Oh, zijn. Itu kata kerjanya ya jarang kita Mooi pakai. jaren. Ya, oke. Oke, terus ada kata kerja yang lainnya satu lagi di ujungnya. Dit ya.
date ya. Itu dari kata kerja dun want ya, itu berubah date. ya. Ya oke. Dun. Dun ya. Oke, ya. Oke, yang keduanya Jadi juga did ini dalam bentuk apa ini? past tense. Past tense-nya present tense-nya do. Dia berubah do, do dari dun dikurangi en jadi ikdu. did. Why dun. Dun. Jadi kalau past tense-nya ikdate. Dun itu bentuk ketiga kan? Ya bukan, bentuk dun itu infinitif. Dari to do bahasa Inggrisnya, bahasa Belandanya dun. Infinitifnya. Ya, Oh, dun itu iya, iya. infinitifnya, stamnya do. Oke. Lampaunya date. Ya, oke. Namanya dun. Ya. Ya. Oke. Yang baris Oke. berikutnya, het is mijn eigen leven. Mana kata kerjanya? Het is mijn eigen leven. Is. Is, betul. Kata kerja penuhnya apa? Is. Zijn. Kata kerja zijn. Zijn. Ik ben. Ingat gak ya? Kita ulangi bareng ya. Kita ulangi bareng. Tadi kata kerja yang kita agak ragu ya. Sekarang kita mulai dengan kata kerja zijn. Yaitu kata kerja to be di dalam bahasa Inggris. Boleh dibuka mic-nya kita bareng-bareng. Gak apa-apa. Ulangi ya menurut bareng dan saya. Ik ben. Ik ben. Ya. Jij bent. Jij ben. Jij ben. Hij is. Hij is. Hij is. Zij Hij is. Het is. Het is. Bareng-bareng ya, jangan balapan. Het is. Het is. Oke, sekarang jullie zijn. Jullie zijn. Zijn. Jullie Ja. zijn. Wij zijn. Wij zijn. En Ze zijn. ze zijn. zijn. Ze zijn. Oke, itu dari kata Ze to be-nya ya. Itu kata to be-nya yang mengatakan bahwa ik ben, I am, you are, jij bent, he Jij is, hij is gitu. Hampir sama rumusnya lah gitu. Cuma tentunya beda perkataannya. Jadi itu dari to be-nya ya, zijn. Dan lampaunya adalah ik was. Ya, ik was. Ayo Ik ulang, was. ik was. Jij was. Jij was. Jij was. Hij was. Hij was. Hij was. Hij was. Zij was. Zij was. Zij was. Wij waren. Wij Wij waren. Wij waren. waren. Jullie waren. Jullie waren. Jullie waren. Jullie waren. Jullie Ze waren. waren. Ze waren. Ze waren. Stop. Kalau ada yang bertanya, kenapa kok se di atas dia pakai misalnya is, kok di bawah se yang di bawah pakai zijn? Masih ada yang ingat nggak apa bisa seperti itu? Kalau Kenapa yang di tulisannya atas tunggal, itu yang di bawah jamak. Aduh, bagus ya. Jadi walaupun tulisannya sama, tetapi kata kerja berbeda. Kita lihat kata kerjanya tunggal atau jamak, ya kita bisa bedakan walaupun tulisannya sama. Bagus, bravo. Oke, udah stop dulu ya, stop itu nanti terlalu bosan. Nah, saya kembali lagi ke ini ya. Kita lihat tadi, saya minta lihat seksama teks dari lagu yang berjudul Ik leef mijn leven. Ya. Ik leef, wij leven. Mijn leven itu hidupku, tapi kehidupan kamu jouw leven. Kita pernah membahas sekilas tentang apa namanya kata ganti empunya. Ik, mijn, jij, jou, hij, zijn, van zij, haar, misalnya gini. Het is mijn boek. Het is mijn boek. Het is jouw boek. Het is zijn boek. Het is haar boek. Masih ingat nggak itu yang pernah kita bareng-bareng? Ya, nggak boleh lupa ya. Iya, udah dulu. Udah Mein, dulu. zijn, haar. Ya. Yes. Oke. Jadi itu diulang-ulang lagi agar apa? Kalau kita nanti mendapatkan kalimat, kita bisa oh ya itu seperti itu ya. Ini saya juga misalnya begini. Tadi ada kata kerja yang kita lihat lagi, kata kerja yang kata kerja bantunya misalnya apa? Zijn tadi sudah, sekarang hebben.
Heb. Ik heb. Ik heb. Ik heb. Jij? Heb. Jij hebt. T. Heb T. pakai T. Ya. Zij? Yang tunggal? Zij? Saya-nya kalau saya heb. Nee, zij. Ada yang tahu? Zij? Saya F T itu apa bacaannya Mbak? Heeft. Zij Heeft, heeft. ya. Ya. Oke. En kalau wij? Wij baru hebben. Ya, bagus. Oke, kita Heaven. Oke, kita perhatikan kepada kata kerja have itu ya. Kata kerja bantu have, kata kerja itu ada yang bisa berdiri sendiri dan kata have itu bisa berganti kata kerja bantu. Yang bisa berdiri sendiri misalnya apa? Itu menunjukkan kepunyaan. Ik heb een auto dengan objek, tidak ada kata kerja di belakangnya. Ik heb een huis. Ik heb een man. Ik heb kinderen. Saya punya rumah. Atau misalnya saya punya cucu, ik heb een kleinzoon. Saya punya cucu laki. Kalau misalnya punya cucu banyak, ik heb kleinkinderen. Jadi itu Kinder. kepunyaan. Kalau heb yang di situ dia mempunyai ik heb veel geld. Saya punya banyak uang ya. Ik heb veel geld. Jadi heb yang bisa berdiri sendiri itu apa namanya itu pelengkapnya adalah benda atau yang dibendakan. Walaupun anak itu bukan benda tapi termasuk kategori yang dibendakan ya. Jadi ik heb benda bukan kata kerja. Paham nggak maksud saya? Coba siapa yang saya nggak bisa itu lihat ada siapa aja yang ada di sini. Oh ya, tunggu saya lihat dulu. Bisa. Yurlan bisa. Ada. Ini ada Mbak Eni, ada yang Iya, teman Mbak saya Eni ini. Tri. Ya Mbak Eni Tri itu teman saya yang dari SMA di SMP Santa Maria kah? Mbak Eni? Itu HP-nya nggak ini. Oh, oke. Ya, oke. Videonya ada HP-nya tapi nggak HP-nya kayaknya kedengaran seperti katanya. nggak Oh, kedengaran. tadi dia bertanya, saya belum masuk. Oh, dia mungkin belum paham ya, harusnya dihidupkan videonya dan suaranya. Oke, nanti mungkin kalau Mbak Barti, apakah itu Mbak Eni yang dari SMP Santa Maria? Ya, betul. Ya, Betul. beliau Betul, belum jadi paham. katanya nggak ada suaranya. Beliau belum paham karena belum dibukakan suaranya. Nanti mungkin dikasih tahu ya bahwa dia harus buka suaranya, diketik suaranya sama videonya. Saya udah jawab tapi dia ini oke. Lain kali aja. Oke. Jadi Sudah sekarang japri. oke. Ya mungkin karena belum paham ya nggak apa-apa. Jadi kita lihat aja dulu kembali ke teks yang kita mana? Tunggu. Loh, kok hilang? Oh, ini dia. Ya. Jadi kita lihat tadi bahwa ada kata kerja have ya. Kita kembali. Saya boleh minum dulu ya. Saya teguk dulu haus. Bismillah. Ik heb dengan objek artinya kepemilikan ya. Ik heb een ding. Saya mempunyai sesuatu. Ik heb een huis. Ik heb een man. Masih ingat nggak kalau misalnya have-nya itu sebagai kata kerja bantu? Bagaimana maksudnya? Kita lihat di teks tadi saya dengar ada mana ik heb veel genoten. Ini baris yang keempat, ik heb veel genoten. Genoten itu adalah bentuk ketiga dari genieten. Genieten itu enjoy bahasa Inggrisnya. Oh, genoten itu Jadi bentuknya ik heb genoten. Ik geniet, genoot, en genoten itu teorinya. Nah, itu yang berubah ya. Tapi di sini saya perlihatkan bahwa pemakaiannya kata kerja bantu dibantu ditutup dengan kata kerja yang ketiga yang berawalan biasa dengan he. Ik heb what? Kalau sudah makan? Ik heb? Ik heb Ke- eaten. Gegeten. Ya, ik heb gegeten. Kalau saya sudah Gegeten. Belajar Ik heb geleerd. geleerd. Leren. Ik heb Geleerd. geleerd. No, Geleerd. harusnya saya bisa kalau saya misalnya bisa nggak saya isi. Leren. Geler. Ik heb
Ik heb Geleerd. bukan geleren. Leren. Geleerd. Saya Ya. gedein aja hurufnya biar kelihatan tuh. ik heb geleerd. Ik heb geleerd. Geleerd. Karena leren, ya kita lihat bagaimana sampai kita leren. Leren. Stamnya jadi- apa? Dikurangi en jadi stamnya adalah Leer. stamnya adalah Leer. lir, Leer. ya. Leer. Lir ini tidak ada di huruf, Leer. tidak ada di Kecap. huruf kecap, jadi dapat de karena ik leerde. Geleerde. Dan huruf kecap mengatakan kalau ik heb ditambah ke, Geleerd. ditambah stam, ditambah huruf d. Karena Geleerd. Ya. geleerd. Ik heb geleerd. Ya, jadi bukan ik heb geleren. Ini paham ya? Oke. Kita buat lagi satu kata, misalnya apa namanya? Saya sudah memasak. Lagi. Masak itu apa? Koken. 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 Saya gedein Koken. lagi. Kelihatan Ik nggak? heb koken. Koken. Oh. Kelihatan. Koken. Kelihatan. Saya gedein dulu. Bukan koken koken. L Iya, rasanya koken. 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 Nah, koken Koken. itu kita kurangi an. Kook. Cook. Jadi cook. Bagus ya. Kita Cook. nggak tahu teorinya ya. Cook. Paham ya? Cook. Itu sejauh itu udah ya. Ya. Kalau misalnya kita buat past tense gimana itu? Kookte. Nah, Cook. bagus. Kook. Kalau kita buat kalimat ik heb, stop dulu. Ik heb, terus katanya istilahnya gimana? Tambahkan huruf K, tambahkan stam, Nam. akhiri dengan huruf T. Kalau dia T, gekookt. Kalau ini kan D. Gekook. Ik heb gekookt. Gekook. Ik heb gekookt. Ya, satu lagi ya. Kita membeli. Membeli itu kopen. Ibu-ibu kan senangnya shopping nih. Jadi saya kasih yang senang shopping aja deh, biar senang, biar gak lupa. Kopen itu membeli. Membeli apa aja, pokoknya membeli istilahnya ya. Tunggu saya gedein dulu. Kok? Oh, nggak mau, udah gede. Tunggu ya, gedein dulu. Kopen. Misalnya beli apa? Beli apa? Nggak usah disebutkan belinya, tapi oke, kopen ya. Kita ambil huruf an untuk mencari stam. Jadi bagaimana tulisannya? Koop. O-nya dua. Kop. Ya. Oke. Oke, bagaimana sekarang past tense-nya? Koopte. Ya. Koopte. Saya tanyakan dulu ke Mbak Barti apa past tense-nya? Kopte. Oke, saya catat. Saya tanya ke Ibu Yurna, apa past tense-nya? Koopte. Saya catat. Ibu Mandejus, past tense-nya apa? Kook. Gekookte. Nggak ada yang betul. Saya perbaiki ya. Ini adalah yang berubah. Oh, yang Kook. ini irregular ya? Ya, irregular. Jadi saya memancing yang masih ingat ini, tapi nggak apa-apa kan ini jarang kita pakai. Jadi kocht. Ya, ini yang berubah. Oh. Ya. Kook. Oke. Jadi bagaimana yang seperti ini? Ik heb apa misalnya een huis. Bagaimana rumusnya? Gekocht. Begitu aja gekocht. Ik heb een huis gekocht. Ya. Jadi ini kebetulan 3 cara yang kita dapat dengan membicarakan secara tidak langsung lagu tersebut ya. Jadi kita bisa lihat dan sekalian mempraktekkan ketiga metode caranya. Yang pertama, apabila dia
ini yang pertama nih yang ini, kopen, dia berubah jadi kocht. Tetapi tetap ditambahkan huruf G, GE, ditambah huruf apa past tense-nya gekocht. Ini dia berubah. Ini ada di soft ketchup yang ini ya, yang ini saya kasih warna aja ya, biar enggak ini yang ini. Ini kasih warna kuning misalnya, ya. Ini yang berubah. Sedangkan yang ini adalah pakai huruf apa soft ketchup, Kecap. ya. Sedangkan yang ini tidak nomor 1, tidak nomor 2, dia adalah jangan disamain dong warnanya. Regular. Ini aja. Loh, kok ngambek dia? Tunggu. Gekocht. Ik heb een huis gekocht. Ik heb een huis, bukan huis. Oke. Jadi kalau kita urutkan yang pertama itu adalah yang berubah. Jadi ini yang berubah yang kuning, ya. Dan yang tidak ada yang pakai yang berubah itu yang kuning. Yang hijau ini apa namanya? Tosca ini dia itu huruf di mana? Yang ada hurufnya soft ketchup. Tambah T, soft ketchup. Ya, T. pasternya soft ketchup. Betul. Kalau yang ungu itu dia tidak berubah dan juga tidak di soft ketchup, jadi dia apa namanya sendiri. Jadi yang dua ini yang ungu dengan yang Tosca ini warnanya mudah dihafalkan karena kita lihat teorinya saja ya. Oke, sejauh itu paham tentang pengulangan kata kerja? Paham ya? Udah paham. Udah. Sekarang kita lanjutkan lagi. Misalnya kita lihat apa yang ataukah ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Nggak ada yang mau ditanyakan? Kita Atau lagi ada yang- cari yang mau bertanya. Dia lagi cari. Oke. Nah, kalau nggak begitu, kalau begitu, saya akan memakai teori baru kalimat perintah. Kalau yang belum kalau yang belum kalau tidak ada yang bertanyakan lagi, saya akan masuk ke teori baru, yaitu kalimat perintah atau permohonan. Kira-kira kalau dalam bahasa Indonesia kalimat perintah itu seperti apa, Bande Jus? Silahkan duduk. Ya, itu kita hormat ya, silahkan duduk. Ya, silahkan, please sit down. Please sit Ya. down. Tapi kan ada juga yang bahkan duduklah, tidak ada pakai duduklah ya. Tapi ada tetap Z. di belakang, ada kata kerja lah, apa partikel pelembut duduklah. Silahkan duduk. Di dalam bahasa Belanda juga ada yang apa namanya bentuk official, bentuk yang kalau kita berkata kepada orang yang lebih tua atau di kantor ya istilahnya ya. Jadi harus pakai silakan. Tapi sekarang kita bayangkan bahwa kita berkata kepada seorang murid atau seorang ibu, seorang bapak kepada anak. Jadi kan nggak pakai silakan makan gitu, enggak kan? Ya kan? Ya, ayo makan gitu bahasa Indonesianya kan. Tapi di dalam bahasa Belandanya langsung stamnya. Misalnya apa ya? Saya cari slide Here. dulu. Here. Come here. Sini. Here. Ke sini. Nah, Here. itu here itu bukan kata kerja. Jadi teorinya begini. Teorinya adalah kita memakai kata stam. Makanya stam itu di bahasa Belanda itu sangat-sangat penting sekali untuk diingat ya. Oh, saya masukkan ini dulu. Misalnya gini. Come here. Kita udah Come sering here. dengar toh. Come here. Iya. Kalau orang-orang dulu Come tuh here. orang emak-emak sama anaknya ya. Bagaimana? Come here. Come here. Come here ya. Saya gedein dulu ya. Kesinilah gitu kan. Ya, ayo ke sini gitu. Kemarilah. Kemarilah ya. Come Bahasa here. Indonesia kan ada, bahasa Belanda enggak. Misalnya perintahnya apa? Misalnya duduk. Gasiten. Sit down. Gazit. Gasiten. Duduklah. Gasiten. Atau bisa juga sebutnya zitten. Makan. Sit. Itu biasanya sit. Ya, orangnya langsung gitu ya. Sit.
Khasitan itu masih agak lumayan bagi sopan. Ayo Zid, biasa kita bicara seperti itu misalnya kepada di sini kan banyak ada binatang ini ya, binatang-binatang yang dipelihara anjing. Zid, Zid, itu dia perintah ya. Jadi yang ya kan sama anjing kan nggak perlu sopan-sopan banget ya Zid. Eight, Zit. eight. Ya itu adalah kerja perintah ya. Kalau misalnya anak lagi nggak mau makan, dia lagi nonton televisi. Eight. Khaiten, tapi biasa disebut khaiten. Lebih baik sebut khaiten. Tapi bukan tapi khaiten. Kita tahu juga bahwa kalau ada kata kerja bantu, yang lainnya harus infinitif. Ya, khasiten. Khasitan. Khasiten. Khasit. Oh, ini udah ada khasiten di atas. Nggak bisa ya. Oke. Lebih Nah. umum pakai H ya. Khasiten, silahkan. Itu agak low, tapi enggak juga. Misalnya come here, apalagi nidun. Oh, nah itu lain. Misalnya Kerjakan gitu. Dun. iya, ya dun. Khadun. Do hat. Kalau misalnya kerjakan misalnya bukan Kerjakan apa kadun, gitu. karena do Kalau hat. dun. Do hat. Do. Do hat. You had. Lakukan itu. Kerjakan. Karena stam itu adalah do. Do hat. Hat itu sesuatu apa yang dimaksud. Atau misalnya loop door. Loop door. Loop Buka door. pintu. Terus bukan door, itu door bahasa Belanda, bukan pintu. Jalan terus jalan, jangan macet di jalan gitu. Loop door. Loop door. Langsung. Ya langsung. Jangan ngalangin bilang loop door. Apalagi misalnya kalau memerintahkan orang misalnya slap here. Jadi intinya begini, kalau perintah itu biasanya kebanyakannya pakai infinitif. Ya, tetapi ada juga yang memakai kata kerja lain, misalnya seperti kan bahasa Belanda kan, bahasa Inggris kan ada Jangan juga yang sentuh gitu. Don't touch, jangan sentuh. don't touch it. Don't touch it artinya jangan gitu. sentuh. Apa ya? Touch me. Don't touch me. Latet. Biarkan. Jangan latet. diganggu. Ya, latet, jangan diganggu, biarkan. Latet. 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 Atau Latet. misalnya kalau misalnya saya lagi nggak mau diganggu dengan misalnya saya lagi nggak mau, pokoknya saya mau sendiri. Laat me met rust. Saya gedein ya. Oh, tunggu. Misalnya kita lagi marahan nih sama si dia nih, nggak mau ngomong. Pokoknya kalau diajak ngomong ogah. Laat me met rust. Leave me alone. That is laat me met rust. Laat me Saya mau met rust. sendiri. Ya, biarkan saya rest itu apa? Sendiri. To rest apa? Rest itu nggak usah diganggu, jangan diganggu. Laat me met rust. Jangan diganggu. Oh, Tulisannya kalau mana? Jangan di start. saya udah tulis. Tulisannya letters. Laat me met rust. me. Bisa lihat nggak tulisannya? Bisa, orang gede kok. Iya. Oh, di Gede. kanan. Oke. Let Oke, me oh. meet trust. Oke, saya ke kiri ini. Laat me met rust. Oke. Ada yang lagi? Ada yang misalnya mau nyuruh apa nih? Mau nyuruh Minum. drink. Drinken. Bukan drinken. Ayo, tunggu. Ayo lari. Oke. Drink Go. Drink it. Apa drink yai bisa misalnya, atau drink it. Drink yai. Dia kan tadinya mau makan nih tapi suruh minum dulu, atau drink yai water. Udah harus pokoknya kalau begitu low yai, drink yai, slap yai. Misalnya anak kecil nih tuh kamu tidur di belakang, ayo slap yai atau slapen ya. Jadi istilahnya kalau kita menyuruh kepada anak atau orang yang lebih muda atau orang yang lebih rendah, bukan rendah, kita tidak boleh merendahkan, tapi anggap aja itu kita kepada anak kecil gitu seperti itu. Tapi kalau kita misalnya meminta orang untuk ini istilahnya kita lagi di ruang tunggu di mana ya, di rumah sakit apa di mana ya? Saya buka dulu sedikit.
Misalnya Permisi, ada excuse me. Gimana? Permisi gitu. permisi, enggak. Kalau ntar ya, saya satu-satu dulu ya. Ini saya akan menyuruh orang duduk di rumah sakit. Dia kan ini kita punya asprak nih apa janjian sama dokter misalnya ke resepsi dulu. Terus katanya silakan duduk, ya. Ini disebutnya named Name. to Platz. Name you Platz. Oh, Ya. Platz. You Platz. Name Name you to Platz. Name Name Platz. you Platz, Platz. ya. Saya gedein dulu ya biar kelihatan ya. Name you Platz. Ya, name to Platz. Lagi gedein lagi. Name to Platz. Ya. Jadi Platz itu apa tempat. Name itu bahasa ada kata kerjanya apa named? Nehmen. Nehmen ya. Jadi kalau kita memerintahkan kalimat perintah atau menyuruh name to Platz, tapi agak di sini agak sopan daripada hasiten. Gitu ya, nggak boleh ya kalau kita di official gitu yang resmi. Name to Platz of u kunt hier Ikan. wachten. Apa artinya? Anda Ya, Anda kunt itu dari kata kerja apa? Kennen. Kunnen. Eh, Ya, u kunt hier wachten. Jadi Anda bisa duduk di sini. Sebetulnya juga itu mempersilahkan kan toh kalau perintah tapi dengan halus. Neemt u plaats, u kunt hier wachten. Atau sebetulnya yang bahasa ofisialnya agak susah. Gelieve hier unit siapa. Jangan lupa. Gini aja cukup. Misalnya kita kalau menyuruh orang berhenti ngomong, misalnya gimana? stop. Ya. Stop praten. Ya. Ya, stop met praten. Oh, praten. Oh, Stop met praten. Kalau stop met praten. Ya, jangan ngomong lu misalnya kalau lagi bete, lagi marah gitu. Praat niet itu jangan ngomong ya. Kita yang pakai sekarang yang ini aja loh. Ini udah paham yang ini ya. Jadi kalau kita menyuruh seseorang dengan yang kita hormati atau di tempat yang resmi, name to Platz, u kunt hier wachten. Atau misalnya kalau misalnya kom hier, artinya kita menyuruh orang datang, will atau will u, wacht even, will u mij volgen, maksudnya kan ini kita lagi di ruang tunggu nih istilahnya ya, kan nama kita bisa dipanggil ya, kalau kita nggak usah, kan zaman sekarang pakai nomor, jadi nggak usah ngomong langsung kalau dulu zaman dulu kan ke dokter itu di sini kita daftar dulu ke resepsi, disuruh di ruang tunggu, nanti kalau giliran kita dipanggil, misalnya Mevrouw Westhoff, saya berdiri, wilt u mij volgen, mau nggak mengikuti saya, maksudnya ke ruang dokternya gitu. Paham nggak maksud saya? Wilt u mij volgen? Volgen itu ikuti saya. Silahkan Anda mengikuti saya ke ruang dokter gitu. Paham ya? Wilt u mind volgen? Di sini bisa pakai Will you mind volgen. you mind volgen? Bukan mij. Kalau mij itu kepunyaan mij itu Oh di ya. sini Will serta. you mind volgen? Ya. My Volken. Ya, itu adalah itu. Kalau misalnya saya ada juga yang lebih resmi lagi, gelieve, ya itu jangan dipakailah, udah kita juga nggak praktek. Saya akan mencarikan, saya tadi sudah mencatat, tapi saya nggak masukkan ke data, jadi agak sedikit apa namanya? Saya akan bacakan saja ya. Saya sudah mempersiapkan. Bentar ya, sabar. Ya. Oke. Saya dengerin aja ya. Saya dengerin, nanti saya kirim ke ini, ke grup. Tulis aja kalau bisa ya, saya baca pelan-pelan. Sluit de deur alstublieft. Saya ganti aja deh. Tunggulah, saya masukin aja lah. Biar nggak susah ya. Oh nih. Slide. Mana? Nih, bukan yang ini ah. Nggak mau. Itu Andy katanya masih tidak bisa kedengaran.
suara. Karena dia nggak Diapakan? dihidupin itunya, nggak dihidupin apa namanya mic-nya harus dibuka, harus dia buka atau dia harus dia Dua hubungi gitu mungkin. loh dipencet. Kasihan, mungkin ada yang harus kasih tahu Mbak Eni. Nanti kalau ketemuan dikasih tahu bikin apa? Nanti deh hari Selasa kalau kalian kumpul, saya bikin Zoom ya. Mau nggak, Mbak Eni? Oh Mbak Eni, Mbak Barti. Iya, iya, iya. Ya, oke. Nanti di sekalian, nanti saya bisa say hello sama orang-orang yang hadirnya, insya Allah ya. Oke, saya sekarang bilang aja maaf saya nggak bisa membantu dari Ya, sini. nanti Ya, tapi terima mungkin dia kasih juga ini bilang. baru nyoba. Oh ya, Dia slide. juga baru nyoba. Oh ya, de deur Sluit the door. alstublieft. Alsjeblieft. Sluit, Sluit, saya gedein. Sloit, Bukan slide. Jadi agak susah emang nih. Sluit Iya. the sloit, door. apa? Slide de Slide. deur The alstublieft. door. Alstublieft. Right, betul. Aduh, ini semua kata-katanya sulit nih. Sluit de deur alstublieft. Ya. Sluit the Alsjeblieft. door. Alsjeblieft. 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 Slide de deur alstublieft. Oke ya. Alsjeblieft. Nah, sekarang ini saya nggak akan, Slide de ini juga agak susah nih. Right, the deur, alsjeblieft. Luister goed Luister goed. Luister goed, Luister Naar- goed naar Naar- mij. Apa tuh? maar Min, Luister Nee. goed naar mij. naar mij. Kira-kira apa artinya? Arme. Luister itu. Dengarkan dengan baik. Nah, mende- bagus. Ya, Luister goed naar mij. Dengarkan Misalnya- dengan Dengarkan. Hmm. Ini tadi yang saya sebutkan. Stop. Oh ya, waktu di bawah. Stop met praten. stop met press. Artinya apa? Stop bicara. itu Stop berhenti. berbicara. Berhenti. Kalau Berhenti. misal berhenti Stop, di sini, stop here. nah, kalau misal berhenti dengan masak, stop met Stop Kokon, koken. koken. Stop Met met itu koken. ya berhenti Stop dengan met kegiatan koken. stop. Ya, stop met roken. Koken. Stop met roken. Karena aku sebel lihat orang yang ngerokok misalnya stop met roken. Stop Oke, met met roken. Tapi ini kalimat perintah yang ya kita bicara ya stop met roken. Ada juga misalnya verboden. Dilarang. Itu beda ya. dilarang. Sering Perboden. ya. Dilarang. Sering kalau ngedrive, Oh. perboden gitu. Nggak Ya. boleh masuk. Ya, verboden. Kalau Tanda misalnya di larangan. verboden om hier, Om hier, te te roken. roken. Om Dilarang verboden om merokok. di sini. Oh sorry, here-nya kurang T di sini, kurang R. Om hier. Om Om hier. Om hier. hier. Om hier te Hier. roken. Te Stop, roken. verboden Om om hier. hier te roken. Dilarang ya, dilarang. Jadi kalau ini dia apa namanya perintahnya yang melarang ya. Jadi verboden, dilarang. Om hier te roken. Oke. Itu kira-kira apa namanya istilah baru yang kita gunakan untuk namanya kalimat imperatif, kalimat perintah ya. Jadi kalimat perintah itu adalah ya kebanyakannya dipakai stamnya. Eet jou brood op misalnya, ya misalnya saya tuliskan di sini. Harus ada saya tambahkan di sini. Eet je brood op. Artinya Eet apa? je brood op. Eet je brood op. Makan Itu. roti. Makan Makan roti. roti. Makan habis. Habiskan. Habiskan rotimu kayak gitu. Apa yang mana dia? Eet je brood op. Ya, mana tadi? Kok hilang? Lah tuh, kok hilang? Ada nih. Eet je. Mana? Hilang lagi. Hilang lagi in Dutch apa? Oh, waktu. Saya lihat dulu. Hilang lagi. Hilang. Nah ini ada Hier. nih. Here, ya. Ik. Mana?
Ya, Masih barusan hilang ya, kok hilang? Sekarang yang appear Hapus, from here Hapus ya, sorry. Hapus. Nanti aja di grup lah. Saya liatin yang ini apa ini yang mana dia? Stop Ya. ya ini, stop kan toh? Verboden om hier. Ya, tadi Terus. sudah isi di tengah-tengah lagi diisi, tapi Oh iya, di terisi. tengah-tengah tadi diisi di sini ya. Ya. Oke, saya isi lagi aja dah. Tadi apa namanya? 8 ya, roti tadi. Broad. Broad. Op. Ya, kita lihat Habiskan sekarang. roti itu. Oke, habiskan. Nah, Habiskan. sekalian saya akan membuat slide baru dengan isinya ini seperti karena tadi kan op eten saya pernah bahas ada kata kerja yang terdiri dari 2 komponen. Masih ingat nggak? Ya. Op eten. Bacanya op eten. Kalau kita menguraikannya bagaimana? Eight It. main. Op. Ya, main. eight main broad. Broad. Op. Ya. Eight main. Broad. Op. Ini kalau misalnya, tapi misalnya Meidun itu apa? Luisteren. Luisteren itu adalah 2 komponen juga. Dari itu ikut, luisteren itu mendengarkan. Kalau kata kita menguping lah. Luisteren. Ya. Bagaimana kalau kita membuat saya mendengarkan? Saya mengikuti perbicaraan itu. Ya. Ik luisteren. Ik luister. Terus? Luister. Ik luister. Ik mee. Ik luister mee. Karena ik harus ada stam. Ya. Jadi kalau 2 komponen ini kata kerja yang ada awalannya harus terakhir. Dipisahkan. Dicerek namanya juga ini kata kerja yang terpisah, bisa dipisahkan. Ik luister mee. Misalnya atau satu lagi ya, kata kerjanya apa? Opletten. Itu artinya apa? Pay attention. Apa sih bahasa Indonesianya? Perhatian. Misalnya gini. Opletten. Wij. Gimana? Ya. Wij letten. Ya. Op. Wij Wij letten. letten op. Ya, op. Op. Ya, wij letten op. Jadi kita perhatikan. Jadi istilahnya letten begitu. Bisa misalnya wij letten, kalau misalnya lebih bagus lagi, tambah di sini. Oh, astagfirullah. Mana dia? Lah, Hilang. nyanyi lagi. Jangan nyanyi lagi ya, bosan nggak? Enggak, Mana tadi? appear nyanyi again. Nyanyi again. Nah, oke. Jadi itu That's apa? Again. again. That's-nya. Oke. Wij luisteren weer opnieuw atau opnieuw. Opnieuw itu perbaharui. Oke, sebelum kita tutup, jadi itu hari ini saya akan rantumkan apa namanya tuh? Rangkumkan. Sorry ya, kadang-kadang saya juga suka lupa bahasa Indonesia. Lumrah ya, udah 44 tahun di sini. Oke. Lah iyalah. Kita rangkumkan apa yang kita pelajari hari ini, kita mengulangi dan mengulangi sampai kita paham ya. Dan tadi kita sudah melihat bahwa ada beberapa kata yang kita bahas, kata kerja, past tense, present tense, past tense, juga mengulangi penggunaan soft ketchup dengan teorinya. Itu jangan lupa, itu selalu ada di kita sehari-hari. Dan kita juga tadi menceritakan tentang apa? Kata kerja yang 2 ini ya, ada kata kalimat perintah tadi ya, yang baru hari ini kita pelajari adalah kalimat perintah. Cara membuatnya gampang sekali, harus diperhatikan. Dan
itu adalah teorinya ya. Kita udah tahu semua, udah paham. Ini juga saya sebutkan. Dan ini, oke. Sebelum kita menutupi ya, nanti kita dengarkan lagu satu kali lagi. Het is geen doei of dag, maar tot ziens met een glimlach. Artinya apa? Het is geen doei. Doei itu kalau kita ngomong berpisah doei. Kalau orang sini bilang kalau mau pergi hai doei. Jadi apa? Dah ya. Geen doei of dag. Ini bukan doei of dag ya, tetapi tot ziens. Tot ziens itu apa? Sampai bertemu lagi. Met een glimlach. Glimlach itu sebuah senyum. Jadi ini dia ingin mendapatkan sesuatu yang berpantun saja, bunyinya hampir sama. Het is geen doei of dag, maar tot ziens met een glimlach. Jadi nya masih ada glimlach ya. Itu artinya ini bukan suatu perpisahan, tetapi nanti kita akan bertemu lagi sampai berjumpa lagi perpisahan dengan senyuman. Dengan senyuman. Yang di sininya ik wil gewoon even tegen jullie zeggen. Coba artikan, ik wil, saya ingin. Di sini ingin. Saya ingin gewoon biasa even tegen jullie zeggen. Saya hanya ingin mengatakan kepada kalian ya. Jullie zijn fantastisch. Kalian semuanya fantastis. Dan bedang. Artinya apa? Ya. Ulangi lagi. Ik wil gewoon even tegen jullie zeggen. Ayo baca. Ik wil gewoon even tegen jullie zeggen. Jullie zijn fantastisch. Bedang. Ya, itu adalah terima kasih. Tapi kita mau dengerin lagu dulu atau udah pada ngantuk? Enggak, dengar aja lagunya. Dengerin lagu lagi. Oke, dan habis dengerin lagu tutup ya. Oke, bismillah ya. Udah capek. Ya, makanya hiburan dulu. Oke, lagu lagi. De Always Ultra Comfort Loopvleugels zijn zo ontworpen dat het maandverband beter in je ondergoed past en nog gemakkelijker verwijderd kan worden. Dream big. Dutchie. Sluit mijn ogen en denk na, en alles gaat dan door me heen. Dan zie ik heel mijn leven. Ik heb veel genoten, maar ook heel veel gehuild. Maar dat zal me echt nooit spijten. Het was altijd drank en vrienden om me heen. Er waren altijd feesten. Maar dit was leven zoals ik dat toen wou. Daar had ik voor gekozen. We gingen wel eens door. De nachten waren lang. Dan viel je zo je bed in. Geen cent op zak, geen kruimel meer in huis. Maar toch bleef je maar lachen. Ik kijk nu terug en toch heb ik geen spijt. Het waren mooie jaren. Want wat ik deed, nooit deed ik iemand kwaad ermee. Het is mijn eigen leven. Begrijp ook niet waar een ander zich zo druk om maakt. Het is mijn leven zoals ik het wil leven. Maak nooit ruzie, laat mij nu toch met rust.
leven zoals ik dat wil. Ik bemoei me toch ook niet met een ander. Ik leef mijn leven zoals ik dat wil. Laat me gaan voordat ik nu verander. Laat mij nu gaan. Laat mij nu gaan. Oh. Ik kijk nu terug en toch heb ik geen spijt. Het waren mooie jaren. Want wat ik deed, nooit deed ik iemand kwaad ermee. Het is mijn eigen leven. Begrijp ook niet waar een ander zich zo druk om maakt. Het is mijn leven zoals ik het wil leven. Ik maak nooit ruzie, laat mij nu toch met rust. Ik leef mijn leven zoals ik dat wil. Ik bemoei me toch ook niet met een ander. Ik leef mijn leven zoals ik dat wil. Laat me gaan voordat ik nu toch verander. Laat mij nu gaan. Laat mij nu gaan. Oh. Dat was het. Terima kasih atas kesediaannya mengikuti kelas ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tot ziens en tot volgende week. Welterusten allemaal. 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 Welterusten. Welterusten itu apa? Selamat istirahat. Istirahat, selamat tidur. Oke, terima kasih sudah ada menemani saya selama ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di minggu depan. Tadi apa? Next Gambar week saya apa? enggak? Volgende week. Volgende week. Volgende week. Next week. week. Kalau misalnya afgelopen week, nanti kita bicara ya. Afgelopen week itu yang lewat. Kalau volgende next year, volgende week. Oke, terima kasih. Selamat istirahat. By the way, Manda Yurna itu Ambo selalu sering minum apa namanya itu Rosella. Rosella. Rosella, sehat. Kan Rosella. Ini kita out of record ya. Saya nanti mau pesan wedang uwuh tanpa gula. Dan saya bawa ke Belanda karena saya suka Sama wedang uwuh. Mevro Iya. Jus. Iya. Oke ya, terima kasih banyak sudah hadir. Selamat malam, Tosin, allemaal. Kayu lima, uit. Omdat ik weet niet hoe het, pokoknya silahkan left the group maar ya. Oke, terima kasih Mama. Dankjewel. Nanti hari Selasa saya Oke, terima kasih. Dankjewel. Dankjewel.